Halo Ibu dan teman-teman semua, kami kelompok yang terdiri dari Willy, Jaden, Jeremy, Ronaldo, dan juga saya, David, akan memberikan laporan dari praktikum termokimia. Adapun tujuan praktikum ini untuk menghitung kalor netralisasi, mengamati reaksi eksoterm, dan mengamati reaksi endoterm. Sebelum itu, kita perlu mempelajari teori dasar dari termokimia, di mana termokimia sendiri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan energi yang menyertai reaksi kimia dan perubahan fisis, di mana untuk mempelajari termokimia secara eksperimental digunakan metode kalorimetri, di mana kalorimetri adalah ilmu yang mempelajari pengukuran jumlah kalor dalam suatu reaksi kimia menggunakan kalorimeter, di mana kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu, di mana dalam reaksi kimia kalor dapat dilepaskan ataupun diserap. Larutan yang bereaksi di dalam kalorimeter disebut sebagai sistem, dan segala sesuatu yang berada di luar sistem disebut sebagai lingkungan. Dan dalam praktikum ini, kalorimeter ditutup rapat sehingga membentuk sistem terisolasi, di mana tidak ada kalor yang keluar atau masuk dari luar sistem. Semua kalor yang dilepas atau diserap tetap berada dalam sistem. Dan nantinya kita akan melihat reaksi eksoterm atau melepaskan kalor yang mengakibatkan suhu naik, ataupun reaksi endoterm yang menyerap kalor dan mengakibatkan suhu turun. Pada akhirnya, semua percobaan akan menghasilkan perubahan suhu yang dapat digunakan untuk menghitung kalor yang terlibat dalam reaksi menggunakan rumus yang sama atau perhitungan kalor netralisasi, di mana Q yaitu kalor dalam joule sama dengan massa larutan atau gram dikali kalor jenis dikali waktu akhir dikurang waktu awal. Adapun alat-alat yang kita gunakan yaitu gelas reaksi, gelas ukur, termometer, pipet, kalorimeter, dan pengaduk yang ada di dalamnya. Sementara bahan-bahan yang kita gunakan untuk direaksikan yaitu larutan HCl dan NaOH, keping NaOH dan air, beserta urea. Untuk percobaan pertama, kita mengambil larutan HCl dan NaOH sebanyak 20 ml dengan molaritas 0,1 dan menuangnya ke gelas reaksi. Sesudah itu, kita menuangkannya ke gelas ukur dan memasukkannya ke dalam kalorimeter. Agar bisa menciptakan sistem terisolasi, kita harus cepat-cepat menutupnya setelah kita mereaksikannya. Oleh karena itu, kita memasukkan 20 ml ke dalam kalorimeter, lalu kemudian mengisi larutan selanjutnya masing-masing 10 ml ke gelas ukur dan memasukkan secara secepat mungkin ke kalorimeter. Lalu, kita melihat dan mencatat bahwa terjadi kenaikan suhu dari 24 derajat hingga 26 derajat Celcius. Percobaan kedua adalah mereaksikan 3 gram kepingan NaOH dengan 20 ml air ke dalam kalorimeter. Kita isi kalorimeter dengan 20 ml air dan ambil kepingan NaOH menggunakan spatula kimia. Lalu, masukkan kepingan ke dalam kalorimeter dan langsung kita tutup rapat. Setelah itu, kita amati kenaikan suhunya. Setelah diamati, kenaikan suhu dari percobaan kami tercatat naik 40 derajat Celcius, yang awalnya dari suhu 24 derajat naik ke 64 derajat Celcius. Percobaan ketiga adalah mereaksikan urea dengan 20 ml air. Di sini, kami mengambil 2,5 gram urea. Lalu, langkah yang kita lakukan sama seperti percobaan 2. Kita masukkan urea ke dalam kalorimeter dan kita tutup rapat. Setelah itu, kita amati suhunya. Dan di percobaan kami, suhu mengalami penurunan sebesar 2 derajat Celcius, di mana suhu turun dari 24 derajat ke 22 derajat Celcius. Oke teman-teman, setelah mengumpulkan data tadi, saatnya kita menghitungnya. Jadi kita memiliki volume HCl 20 ml, NaOH 20 ml, totalnya 40 ml. Sehingga massa larutannya adalah 0,04 kg. Dengan kalor jenis 4,2 dan delta T-nya 2 derajat dari 24 ke 26 derajat, kita memakai kalor jenis air karena larutan HCl dan NaOH memiliki kalor jenis yang hampir menyerupai. Dengan rumus Q yang sama dengan M kali C kali delta T, lalu kita masukkan 0,04 dikali 4,2 dikali 2 yang menghasilkan kalor netralisasi sebesar 0,336 kJ. Kalau dibandingkan dengan teoritis yaitu 0,114 kJ, rendemennya 295%. Ini artinya konsentrasi larutan yang kita pakai lebih tinggi dari yang tertera. Lalu pada percobaan kedua, kita akan menghitung larutan NaOH dalam air. Massa NaOH yang kita pakai itu 3 gram dengan volume air 20 ml. Jadi massa totalnya ada 23 gram atau 0,023 kg.
dengan delta T-nya naik drastis yaitu 40 derajat dari 24 ke 64. I sama dengan 0,023 dikali 4,2 dikali 40. Hasilnya 3,864 kJ. Sehingga ini adalah reaksi eksoterm yang sangat kuat. Secara teoritis harusnya 3,3 kJ. Jadi rendemennya 170%. Sedikit lebih tinggi karena massa NaOH yang mungkin lebih dari 3 gram. Sekarang kita akan melakukan percobaan ketiga. Kita larutkan 2,5 gram urea ke dalam 20 ml air. Massa totalnya adalah 22,5 gram atau 0,0225 kg. Saat direaksikan, delta T-nya akan minus 2 derajat dan artinya suhunya turun. Ini adalah reaksi endotherm. Dan jika kita menggunakan rumus kalor, maka Q sama dengan M dikali C dikali delta T, hasilnya adalah minus 0,189 kJ. Secara teori seharusnya 0,63 kJ, tapi karena rendemennya sangat rendah dan juga karena ureanya juga tidak larut sempurna dan banyak panas masuk dari lingkungan. Berdasarkan praktikum kalorimetri yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kalor netralisasi antara HCl 0,1 m dan NaOH 0,1 m yang terukur adalah 0,336 kJ untuk 0,002 mol reaksi atau setara dengan minus 168 kJ per mol. Nilai ini lebih tinggi dari teoritis minus 57 kJ per mol dengan rendemen 295%, menunjukkan bahwa konsentrasi larutan yang digunakan kemungkinan lebih tinggi dari 0,1 m. Reaksi eksoterm berhasil diamati pada percobaan netralisasi HCl ditambah NaOH. Terlihat delta T bertambah 2 derajat Celcius dan pelarutan NaOH dilihat delta T bertambah 40 derajat Celcius. Kedua reaksi melepaskan kalor ke lingkungan yang ditandai dengan kenaikan suhu larutan. Pelarutan NaOH menghasilkan kalor sebesar 3,864 kJ dengan rendemen 117%. Reaksi endotherm berhasil diamati pada percobaan pelarutan urea yang menyerap kalor dari lingkungan, ditandai dengan penurunan suhu sebesar 2 derajat Celcius. Kalor yang diserap adalah 0,189 kJ dengan rendemen 30%, menunjukkan bahwa pelarutan tidak sempurna dan banyak kalor masuk dari lingkungan. Perbedaan nilai eksperimen dengan teoritis disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidakakuratan pengukuran massa dan volume, konsentrasi larutan yang tidak sesuai label, sistem yang tidak benar-benar terisolasi, serta pelarutan zat yang tidak sempurna.